Malam itu, hening menyelimuti kamar pengantin yang masih menyisakan aroma harum kuncup melati dan esensi kayu cendana. Di bawah temaram lampu tidur yang berwarna kuning hangat, Bima duduk di tepi ranjang dengan jemari yang saling bertaut erat, mencoba meredam gemuruh di dalam dadanya. Jantungnya berdegup begitu kencang, sebuah irama kegugupan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di hadapannya, seorang wanita yang selama bertahun-tahun ia panggil dengan sebutan Tante Siska, ibu kandung dari sahabat karibnya sendiri, kini telah resmi menjadi istrinya. Siska duduk dengan kepala tertunduk, gurat kecantikan di wajahnya yang berusia 48 tahun itu masih terpancar jelas, berpadu dengan rona merah di pipi yang muncul karena rasa malu yang amat sangat. Bima, pemuda berusia 24 tahun itu, perlahan mendekat, merasakan udara di sekitarnya seolah menipis karena rasa debar yang luar biasa. Saat tangan Bima menyentuh bahu Siska dengan penuh kelembutan, wanita itu sedikit tersentak, namun kemudian luluh dalam dekapan suaminya yang jauh lebih muda. Malam itu, dalam kesunyian yang sakral dan penuh hormat, mereka akhirnya melewati malam pertama sebagai pasangan suami istri yang sah. Segala batasan yang dulu bernama ibu sahabat kini telah runtuh, berganti menjadi penyatuan raga dan jiwa yang penuh cinta, sebuah momen yang mereka lalui dengan sangat hati-hati dan penuh perasaan, mengukir sejarah baru di tengah badai prasangka yang mereka tinggalkan di luar pintu kamar. Kisah cinta yang dianggap terlarang oleh banyak orang ini tidak bermula dari niat buruk atau nafsu sesaat. Semuanya berawal dari sebuah persahabatan yang tulus antara Bima dan Andi, putra tunggal Siska. Sejak bangku SMA hingga lulus kuliah, Bima adalah tamu tetap di rumah Siska. Bagi Bima, rumah itu adalah tempat perlindungan kedua, karena ibunya sendiri sudah lama meninggal dunia. Siska adalah sosok yang selalu menyediakan teh hangat, mendengarkan keluh kesah Bima tentang perkuliahan, dan memberinya nasihat-nasihat bijak yang tidak ia dapatkan dari siapapun. Namun, di balik sosok ibu yang sempurna itu, Bima perlahan melihat lapisan luka yang tersembunyi. Siska adalah seorang janda yang ditinggal suaminya karena pengkhianatan menahun. Ia membesarkan Andi sendirian dengan ketegaran yang luar biasa, namun matanya seringkali memancarkan kesepian yang mendalam saat malam tiba dan rumah kembali sepi. Perubahan perasaan Bima terjadi secara perlahan, seperti air yang menetes di atas batu. Awalnya, ia hanya merasa sangat kagum. Ia mengagumi cara Siska berbicara, caranya menghadapi masalah dengan kepala dingin, dan caranya tetap tampil anggun meski beban hidup di pundaknya sangat berat. Namun, kekaguman itu berubah menjadi rasa ingin melindungi ketika suatu hari, ia menemukan Siska sedang menangis di dapur, karena merasa tidak berdaya menghadapi tekanan dari keluarga besarnya yang terus-menerus meremehkannya. Saat itu, Bima memberanikan diri untuk menggenggam tangan Siska, bukan sebagai teman anaknya, melainkan sebagai seorang pria yang ingin menawarkan pundak untuk bersandar. Goncangan batin sempat melanda keduanya. Siska merasa berdosa karena sempat merasa nyaman dengan perhatian pemuda yang seumuran dengan anaknya. Sementara Bima merasa sedang berjalan di atas tali tipis yang bisa memutus persahabatannya dengan Andi kapan saja. Badai pun benar-benar datang ketika rahasia itu perlahan terungkap. Andi, sahabat karib Bima, merasa dikhianati secara brutal. "Bagaimana mungkin kau mencintai ibuku, Bima? Kau sudah gila!" teriak Andi saat itu, sebuah teriakan yang menghujam jantung Bima. Dunia seolah runtuh. Teman-teman mereka menjauh, menganggap hubungan itu menjijikkan dan tidak masuk akal. Tetangga-tetangga mulai berbisik pedas, menuduh Bima hanya mengincar harta Siska, atau menuduh Siska sebagai wanita yang tidak tahu diri karena memangsa daun muda. Tekanan sosial itu begitu hebat, hingga Siska sempat meminta Bima untuk pergi dan mencari gadis lain yang lebih pantas. Namun, disitulah letak kekuatan cinta Bima. Ia tidak mundur selangkah pun. Ia membuktikan bahwa cintanya bukan tentang fisik yang muda atau harta yang ada, melainkan tentang kecocokan jiwa yang tidak mengenal batas usia.
Bima berjuang keras untuk meyakinkan Andi. Ia tidak membalas amarah Andi dengan kebencian, melainkan dengan ketulusan yang konsisten. Ia terus berada di samping Siska, merawatnya saat sakit, dan membantu bisnis kecil-kecilan milik Siska hingga berkembang pesat. Bima menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya sebagai kepala keluarga, meski secara usia lebih muda, Siska menjadi jauh lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih bersemangat menjalani hidup. Butuh waktu 2 tahun bagi Andi untuk akhirnya menyadari bahwa tidak ada pria lain yang mencintai ibunya setulus Bima. Andi melihat ibunya kembali tertawa lepas. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat selama bertahun-tahun setelah ayahnya pergi. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, Andi akhirnya memberikan restunya. Sebuah restu yang menjadi pintu pembuka bagi pernikahan mereka. Hari pernikahan mereka tidak dirayakan dengan kemewahan besar, melainkan dengan kesederhanaan yang penuh haru. Saat Bima mengucapkan janji suci di depan penghulu, Siska tak henti-hentinya meneteskan air mata. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur karena Tuhan telah mengirimkan seorang malaikat dalam wujud pemuda yang tulus mencintainya tanpa memandang kerutan di wajahnya. Pernikahan yang dulunya disebut terlarang dan aib oleh penduduk sekitar, perlahan-lahan mulai diterima. Orang-orang mulai melihat betapa harmonisnya rumah tangga mereka. Bima memperlakukan Siska seperti seorang ratu, sementara Siska melayani Bima dengan kedewasaan dan kasih sayang yang luar biasa. Mereka adalah bukti hidup bahwa cinta sejati tidak memiliki rumus matematika yang kaku. Namun, tantangan tidak berhenti setelah akad nikah selesai. Sebagai pasangan dengan perbedaan usia yang cukup jauh, mereka seringkali harus menghadapi tatapan aneh saat berjalan bersama di tempat umum. Kadang orang mengira Siska adalah ibu Bima atau bahkan kakaknya. Namun, setiap kali itu terjadi, Bima akan dengan bangga menggenggam tangan istrinya lebih erat dan memperkenalkan Siska sebagai istri tercinta. Kepercayaan diri Bima ini menjadi kekuatan bagi Siska untuk tidak lagi merasa rendah diri. Siska menyadari bahwa kecantikan seorang wanita tidak diukur dari seberapa kencang kulitnya, tetapi dari seberapa besar cintanya dihargai oleh pria yang tepat. Di dalam rumah tangga mereka, komunikasi adalah kunci utama. Bima belajar banyak tentang kehidupan dan kebijaksanaan dari Siska, sementara Siska belajar tentang semangat dan cara pandang baru dari Bima. Mereka saling melengkapi dalam hal-hal yang tidak terduga. Bima membawa keceriaan dan teknologi baru ke dalam hidup Siska, sementara Siska membawa ketenangan dan manajemen hidup yang rapi untuk Bima. Mereka membuktikan bahwa kedewasaan bukan hanya soal usia, tetapi soal bagaimana seseorang merespons tanggung jawab. Bima yang berusia 24 tahun mampu menjadi suami yang protektif dan penyedia yang baik, mematahkan stigma bahwa pemuda hanya mencari kesenangan sesaat. Tahun-tahun berlalu, dan kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Andi, sang anak, kini telah memiliki keluarga sendiri dan sering berkunjung dengan membawa cucu-cucu untuk Siska. Keharmonisan mereka menjadi contoh di desa tersebut, bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan standar orang lain. Mereka yang dulu mencibir kini justru sering datang untuk meminta nasihat pernikahan kepada Bima dan Siska. Mereka melihat betapa awetnya cinta mereka, jauh melebihi pasangan-pasangan sebaya yang seringkali berakhir dengan perceraian. Air mata bahagia yang jatuh di hari pernikahan mereka kini telah berubah menjadi senyuman syukur setiap harinya. Kisah Bima dan Siska mengajarkan kita bahwa takdir seringkali memiliki cara yang aneh untuk mempertemukan dua jiwa. Terkadang, jodoh kita bukanlah seseorang yang kita harapkan, melainkan seseorang yang kita butuhkan. Meskipun awalnya terasa pahit karena pertentangan dan luka, namun jika dijalani dengan ketulusan dan kesabaran, semua itu akan berakhir dengan keindahan yang abadi. Bima tidak pernah menyesal menikahi ibu dari sahabatnya, karena baginya, Siska adalah rumah, guru, sekaligus kekasih sejatinya. Dan bagi Siska, Bima adalah jawaban dari setiap doa panjangnya di tengah kesunyian malam.
Malam pertama yang penuh kegugupan itu kini telah berganti dengan ribuan malam yang penuh kedamaian. Setiap kali Bima menatap mata Siska, ia masih melihat Binar yang sama, Binar seorang wanita yang merasa sangat dicintai. Mereka telah membungkam dunia bukan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti nyata bahwa cinta yang didasari atas ketulusan tidak akan pernah salah alamat. Pernikahan yang sempat dianggap mustahil itu kini menjadi mercusuar bagi siapa saja yang sedang memperjuangkan cinta sejati di tengah kerasnya norma sosial. Mereka hidup bahagia, menua bersama dalam pelukan yang hangat, dan membuktikan bahwa di mata cinta, semua orang adalah setara. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk lebih berani mengikuti suara hati. Kita tidak pernah tahu kapan dan di mana cinta akan berlabuh. Jangan biarkan angka-angka di atas kertas atau bisikan-bisikan sumbang di luar sana menghalangi kita untuk meraih kebahagiaan yang sesungguhnya. Bima dan Siska telah melewati badai itu, dan mereka keluar sebagai pemenang. Mereka menunjukkan bahwa air mata bahagia adalah upah bagi mereka yang berani setia pada perasaan mereka sendiri, apapun risikonya. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah Bima dan Siska ini? Apakah Anda setuju bahwa usia hanyalah sebuah angka jika dua hati sudah saling menemukan kecocokan yang mendalam? Apakah Anda pernah mendengar atau mengalami sendiri kisah cinta yang harus melawan arus norma masyarakat namun berakhir bahagia seperti ini? Terkadang, keberanian untuk menjadi berbeda adalah langkah awal menuju kebahagiaan yang tidak terbatas. Mari kita belajar untuk lebih menghargai setiap bentuk kasih sayang yang tumbuh dengan tulus, karena di dunia yang sudah cukup keras ini, cinta adalah satu-satunya hal yang bisa membuat hidup terasa lebih indah dan bermakna. Apakah Anda ingin mendengar lebih banyak kisah inspiratif tentang perjuangan cinta yang luar biasa lainnya?